Memasuki libur panjang Tahun Baru Islam sekaligus libur anak sekolah, lalu lintas di sejumlah lokasi padat. Warga menyerbu objek wisata di kawasan Puncak Bogor hingga Bandung, Jawa Barat. Lalu lintas menuju kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat padat. Kendaraan mengular sejak di gerbang tol Ciawi menuju sejumlah lokasi wisata dan penginapan. Kemacetan pun terjadi di beberapa titik. Untuk mengurai kemacetan, petugas memperlakukan rekayasa lalu lintas. Di antaranya sistem ganjil genap, buka tutup jalur, dan one way atau satu arah. Arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek Karawang, Jawa Barat terpantau padat. Kepadatan terjadi di jalur dari arah Jakarta menuju tol Cipali dan Cipularang. Banyak warga memanfaatkan libur panjang akhir pekan dengan berlibur dan mudik ke sejumlah daerah. Untuk mengurai kepadatan, petugas memperlakukan sistem kontraflow dari arah Jakarta menuju Cikatama, mulai dari kilometer 55.200 hingga kilometer 65. Selain itu, arus lalu lintas di tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat juga padat. Kepadatan mulai terjadi sejak Jumat pagi. Situasi ini terjadi akibat lonjakan arus kendaraan bagi warga yang hendak berlibur. Kepadatan libur panjang peringatan 1 Muharram 1447 Hijriah sekaligus libur anak sekolah ini diprediksi akan terjadi hingga Minggu malam. Libur Tahun Baru Islam yang berdekatan dengan libur sekolah, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 Jakarta mencatat lonjakan jumlah penumpang mulai 19 hingga 30 Juni 2025. Lebih dari 300.000 penumpang berangkat dari stasiun di wilayah Daop 1 Jakarta. Masa liburan sekolah dan peringatan Tahun Baru Islam menjadi momen masyarakat berlibur ke kampung halaman. Akibatnya kepadatan penumpang di stasiun Pasar Senen, Jakarta terjadi. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 Jakarta mencatat lonjakan jumlah penumpang di libur sekolah dan peringatan Tahun Baru Islam 1447 Hijriah mulai 19 hingga 30 Juni 2025 sebanyak 393.685 penumpang kereta api jarak jauh berangkat dari stasiun di wilayah Daop 1 Jakarta. KAI mencatat lonjakan tersebut berasal dari sejumlah stasiun utama seperti stasiun Pasar Senen yang menjadi penyumbang tertinggi sebanyak 170.644 penumpang. PT KAI Daop 2 Bandung menyediakan 125.176 tiket untuk perjalanan kereta api jarak jauh. Hingga saat ini 118.000 terjual. Selain itu Daop 2 Bandung juga mengoperasikan 44 perjalanan kereta api jarak jauh untuk melayani penumpang. Mayoritas penumpang mengarah ke Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Semarang. Penjualan tiket akan terus bertambah hingga mendekati puncak libur panjang sekolah esok hari. Lonjakan jumlah penumpang bertepatan dengan libur panjang 1 Muharram hingga hari Minggu mendatang terjadi di Stasiun Jember, Jawa Timur. Stasiun Jember dipenuhi oleh penumpang kereta api yang berangkat dan tiba dari berbagai wilayah. Masyarakat memanfaatkan libur panjang 1 Muharram untuk bepergian. Jumlah penumpang meningkat hingga 10.000 penumpang. Peningkatan jumlah penumpang diprediksi masih akan terjadi hingga hari Minggu mendatang. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, PT KAI Daop 9 menambah 2 kereta api tambahan. Kalian di jalur 1 dan yang selatan akan segera masuk kapal
PT KAI Daob 9 Jember akan mengoperasikan 26 perjalanan kereta api, di mana terdapat 2 perjalanan kereta api tambahan, yaitu KA Mutiara Timur, relasi Ketapang Surabaya Gubeng BP. Selanjutnya, berdasarkan data pada siang hari ini, penumpang yang akan berangkat dari wilayah Daob 9 Jember mencapai kurang lebih 9.500 penumpang. Jumlah tersebut masih akan terus bertambah, mengingat masih terdapat perjalanan kereta api hingga malam hari. Untuk prediksi rata-rata penumpang yang akan berangkat dari wilayah Daob 9 Jember selama libur panjang pada akhir pekan ini mencapai kurang lebih 10.000. Kawasan Malioboro, Yogyakarta dipadati ribuan wisatawan yang datang dari berbagai daerah saat libur panjang bertepatan Tahun Baru Islam 1 Muharram. Selain menikmati suasana Malioboro, mereka juga berbelanja pernak-pernik khas Jogja untuk oleh-oleh. Ribuan wisatawan ini memadati kawasan Malioboro saat momen libur panjang bertepatan Tahun Baru Islam 1 Muharram. Mereka mengunjungi Malioboro untuk bersuah foto di beberapa lokasi ikonik kawasan Malioboro. Beberapa wisatawan juga nampak berbelanja oleh-oleh. Peningkatan jumlah wisatawan ini diprediksi akan terus bertambah hingga akhir pekan nanti. Selain liburan ke pantai, warga juga bisa mengisi libur panjang akhir pekan dengan berwisata ke taman-taman cantik dekat kota. Di Pandeglang, Banten ada Taman Labirin yang selalu ramai dikunjungi wisatawan saat liburan. Seperti inilah kawasan Taman Labirin di Pandeglang, Banten dilihat dari udara. Taman Labirin dan kolam renang buatan seluas 15 hektar ini menjadi buruan wisatawan tiap kali momen liburan tiba. Selain bisa bermain air bersama keluarga, pengunjung juga bisa menikmati kesejukan udara Gunung Polosari. Wisata keluarga ini juga cocok untuk anak-anak dengan beragam aktivitas menarik, seperti memberi makan ratusan ikan koi hingga berkuda. Di sini tuh kolam renang ya, ada labirin, terus ada apa? Ya? Naik kuda juga, naik kuda, berkuda di bawah di sana. Lapar setelah berwisata, pengelola Taman Labirin juga menyediakan beragam kuliner yang bisa dicicipi pengunjung. Tentunya sambil menikmati kesegaran udara Pandeglang. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya, menyambut Tahun Baru Islam 1447 Hijriah, ribuan warga di Jabodetabek turun ke jalan merayakan 1 Muharram. Tidak hanya pawai obor, warga juga menggelar parade pakaian unik hingga pesta kembang api. Ratusan warga Kampung Kelapa Indah, Kota Tangerang, Banten merayakan Tahun Baru Islam dengan meriah. Para remaja menyalakan kembang api warna-warni. Sementara ratusan warga lain mengikuti pawai obor dengan kostum unik seperti pocong dan buto ijo. Tradisi perayaan 1 Muharram ini berlangsung tiap tahun dan menjadi ajang silaturahmi warga. Perayaan Tahun Baru Islam 1447 Hijriah juga berlangsung meriah di Kecamatan Tiga Raksa, Tangerang, Banten. Ratusan warga Perum Sudirman tumpah ruah mengikuti pawai obor sejauh 3 km, dimulai dari depan masjid hingga jalan utama. Memanfaatkan pawai sebagai syiar agama, warga pun membawa replika masjid, lampion, hingga bendera Palestina. Sementara itu di Jakarta, ribuan warga Palmerah Matraman Jakarta Timur menggelar pawai obor sambil membawa alat tabuh. Ratusan ibu dan anak dari 11 RT jalan kaki berkeliling permukiman menyambut Tahun Baru Islam. Di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, ribuan obor menyala terang di sepanjang jalan menuju Masjid Agung Al-Ansor. Obor dibawa warga dari berbagai desa sebagai simbol cahaya hijrah dan semangat kebersamaan. Warga juga menggelar santunan anak yatim dan pemberian hadiah bagi warga yang aktif di kegiatan keagamaan. Tim Liputan iNews melaporkan.